kenapa sih P3K Guru ini hanya untuk teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik? Mungkin bisa dijelaskan dari yang itu dulu ya, Mbak Juju. Alasan kenapa P3K ini hanya untuk teman-teman di Dapodik sebenarnya itu bisa ditanyakan ke Menpan ya. Tapi Hmm. kenapa mereka yang bisa daftar hanya dari Dapodik itu kita juga ambil dari Permenpan nomor di tahun 2021. Nah, itu ada dijelaskan di pasal 4 kalau nggak salah, yang bisa mendaftar ke pengadaan P3K guru ini hanyalah eh, honorer ex PHK 2, kemudian guru non ASN atau guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodi, juga lulusan PPG. Nah, itu yang bisa PPG. mendaftar di P3K guru tahun ini. Hmm. Oke, terus ada juga nih Mbak Juwita yang nanya, kenapa sih saat mendaftar P3K Guru itu malah nggak bisa pilih instansi, karena instansinya sudah otomatis terisi. Itu kenapa tuh, Kak? Nah, itu juga adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan membaca permenpannya ya. Sebenarnya saya juga dapat beberapa pertanyaan, entah dari teman-teman yang mendengar pertanyaan dari peserta atau gimana diteruskan ke saya. Itu rata-rata pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab dengan membaca Permenpan 28 itu. Tapi di sini mungkin saya bisa menjelaskan lagi. Di Permenpan itu disebutkan bahwa pengadaan P3K Guru tahun 2021 ini akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, 2, dan 3. Tahap pertama itu yang bisa dilamar, yang bisa melamar ke tahap pertama, yang bisa memilih formasi di tahap pertama adalah guru honorer PHK 2 dan juga guru negeri yang terdaftar di Dapodik dengan syarat instansi di tempat mereka itu membuka formasi. Jadi untuk tahap pertama dan tahap kedua memang dikunci di instansinya. Jadi guru guru SD negeri misalnya, SD negeri di kabupaten atau di kota Medan misalnya, guru SD negeri di kota Medan, mereka bisa memilih formasi di seluruh kota Medan itu, bukan hanya di sekolah itu saja. Bukan sekolah tempat dia mengajar sekarang ya. Ya. Tapi intinya yang penting yang mendaftarnya adalah guru yang aktif mengajar ya, Mbak ya. Bukan yang Uh, uh, Cara permentannya sih tidak disebutkan ya yang aktif mengajar, hanya ada pokoknya dia terdaftar di Dapodik gitu. Datanya kita panggil melalui web service, ini agak teknis memang. Ketika integrasi data dan ternyata datanya itu ada di Dapodik atau di PPG, maka dia bisa mendaftar. oh iya. Berarti selagi dia sudah terdaftar Dapodik, karena kan BKN juga menarik datanya dari Dapodik ya Mbak ya. Iya. Iya, terintegrasi. Terus kalau untuk guru swasta yang tidak dapat memilih instansi dan formasi, apakah unggah dokumennya mengikuti portal SSCM tuh Mbak? Nah, ya, jadi guru swasta juga guru lulusan PPG itu adalah peserta di tahap kedua nanti. Jadi setelah tahap pertama ini selesai, ujiannya sudah dilakukan, sudah ada pengumuman kelulusan. Nah, akan dibuka tahap kedua. Dan siapa yang bisa ikut tahap kedua ini adalah guru yang tidak lulus tahap pertama, ditambah dengan guru lulusan PPG dan guru swasta di instansi tersebut. Jadi masih di instansi yang sama, belum bisa memilih instansi. Nah, untuk guru PPG dan guru swasta yang tidak memilih formasi ini bagaimana? Tetap melanjutkan sampai resum, karena data yang bisa ikut ke tahapan kedua adalah data pendaftar yang sudah mendaftar di tahap pertama. Gitu. Jadi datanya kita verifikasi dulu di tahap pertama, baru kita lihat siapa yang lulus, oh ini masih ada yang nggak lulus, itu bakal ikut di tahap kedua. Jadi kalau misalnya tidak resum di tahap pertama, tidak bisa ikut tahap kedua maupun tahap ketiga. Jadi yang untuk tahap kedua dan tahap ketiga, semua harus sampai resume di tahap pertama ini ya. Iya, iya. Ya. Terus ada lagi nih yang nanya, kalau ada guru honorer yang terhadap Podik SD, tapi jurusannya
kuliahnya bukan PGSD nih Kak, tapi ketika mendaftar semua di SD tidak ada, di SMP maupun di SMA. Terus gimana tuh? Kalau pendaftaran formasi ya, kita melihatnya ke pendidikan, ke kualifikasi pendidikan guru tersebut. Jadi mungkin sebelumnya ada guru SD padahal seharusnya dia mengajarnya SMA. Pendidikannya bisanya mengajar SMA. Mengajarnya SMP misalnya seperti itu kan. Karena SMP, SD, dan SMA itu beda beda instansi pembinanya ya. TK sampai SMP itu di kabupaten kota, sedangkan SMA di provinsi. Jadi itu udah beda instansi. Jadi kalau misalnya guru SD, sebenarnya pendidikannya ini bisa mengajar di SMP. Nah, dia mendaftar di SMP. Dia tidak melihat jabatan sebelumnya apa. Jadi kita melihatnya pendidikan ini bisa Kualifikasi melamar kemana. pendidikan. Ya. Yang penting masih di satu daerah itu ya Kak. Ya. Terus kalau nih, pelamar yang memiliki serdi kan masih harus untuk uji kompetensi teknis ya. Apa langsung dapat poin maksimal walaupun tanpa uji kompetensi teknis? Memang ada disebutkan bahwa pelamar yang sertifikat pendidiknya itu linear dengan jabatan yang dia lamar akan mendapat nilai maksimal 100% di uji kompetensinya. Tapi tetap harus mengikuti uji kompetensi karena kalau dia tidak ikut nanti statusnya adalah tidak hadir dan tidak hadir itu otomatis menggagalkan ujian si pelamar ini. Jadi tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Maka Ya, pelamar jadi tetap ya harus ikut uji kompetensi teknis ya, walaupun dia sudah punya sertif dan dapat nilai paling tinggi 1% tadi ya Kak. ya, Terus kan ada tetap dilihat, ada yang nanya nih, umur saya ngajar tapi umurnya kan minimal itu 20 tahun ya. Umurnya itu kurang 1 bulan. Kalau secara ini kan sebenarnya dia tidak belum bisa mendaftar ya, karena katanya, ayo tolong dipenuhin karena kurang 1 bulan. wow. Ada yang sampai seperti itu. Kalau sebenarnya tuh hebat ya, umur di bawah 20 tahun sudah S1 berarti. Karena yang bisa mendaftar di sini kan hanya dengan pendidikan S1-nya gitu. Tapi kalaupun memang ada, itu akan ditolak di sistem, memang tidak bisa mendaftar gitu. Karena kan sudah otomatis ketika mengisi tanggal lahir ya. Iya, itu juga tanggal lahir kan kita cocokkan dengan Dukcapil, jadi tidak mungkin ada pemalsuan tanggal lahir ya harusnya. Terus ada lagi nih yang nanya, di sekolahnya si pelamar ini kan tingkat SMP dari formasi Pemko dikeluarkan jurusan Bahasa Indonesia nih. Ada 5. Tapi ketika memilih formasi jabatan yang muncul, hanya keluar tuh guru kelas tuh. Sedangkan jumlah guru honor di sekolah itu tuh ya 5 orang itu. Jadi formasinya 5, guru Bahasa Indonesia, formasi 5, ada gurunya 5. Ketika mau cari jurusan bahasa Indonesia cuman keluar guru kelas tuh. Itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan kita mengambil datanya dari Dapodik ya, sekali lagi. Dicek apakah pendidikannya memang sudah sesuai. Kalau misalnya pendidikannya memang benar, pendidikan yang tertera di data Dapodik yang kita tarik itu, dan hanya bisa mendaftar ke ke jabatan guru kelas ya berarti memang hanya bisa mendaftar ke guru kelas gitu. Tapi kalau misalnya data itu tidak sesuai, dilaporkan saja ke Dapodik. Kenapa data saya seperti ini padahal saya pendidikannya ini. Seharusnya saya bisa mendaftar bahasa Indonesia, tapi karena pendidikannya ini tidak bisa mendaftar. Gitu. Oh iya, berarti ya harus dicek lagi data yang di Dapodiknya ya. Oh iya, Ini ada lagi yang ketika ya. pengecekan data, ketika pelamar memilih jenis seleksi P3K guru, itu kan langsung ada tampil data tarikan Dapodik. Nah, sebenarnya ketika melihat itu, kalau ada yang ketidaksesuaian dengan datanya, itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi lapor dulu ke Dapodik, nanti setelah perbaikan data, kita tarik ulang.
Jadi tidak perlu dilanjutkan. Nah, nah ini hampir relate ya pertanyaannya sama pertanyaan sebelumnya. Kalau ada PTK nih, pendidik dan tenaga pendidikan yang perbaikan verbal atau harus verbal ulang setelah pembukaan formasi instansi yang dituju itu sudah dibuka. Terus estimasinya berapa lama sih waktu untuk verbal tersebut dan kembali bisa sinkron ke SSC ASN? Kalau untuk verbal kita tanyakan kemarin paling lama sih 3 kali 24 jam ya untuk verifikasi validasi pendidikannya. Ya ditunggu aja sampai 3 kali 24 jam. Dan ini tadi PTK PTK pendidik dan tenaga pendidikannya itu, ini ada beberapa nih pertanyaan yang sama nih. Dia harus verbal ulang, terus dia nggak tahu informasinya harus berapa lama nih verbal ulang. Takutnya waktunya nggak keburu nih sampai penutupan pendaftaran. Kalau 3 kali 24 jam kan artinya masih ada waktu ya Kak ya. Jadi dia masih bisa melanjutkan nanti sampai resume. Jadi intinya sih pelamar itu juga jangan terburu-buru langsung mengklik sampai tahap resume, karena kan harus hati-hati ya baca persyaratannya, jangan sampai ada data atau dokumen yang diunggah juga salah. Karena kalau salah kan sudah tidak bisa diperbaiki ya kalau sudah sampai resume. Nah kebanyakan tuh permasalahan pelamar tuh yaitu salah data yang dimasukkan. Itu datanya ada yang tidak sinkron gitu. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan selanjutnya nih. Mohon petunjuk terkait info GTK yang belum valid dikarenakan data NUPTK tidak terdeteksi tersimpan di database BKN. Nah itu harus gimana tuh? Karena kita sebagai konsumen data saja ya dari pihak BKN atau pihak SSC ASN, jadi untuk perbaikan data kita anjurkan untuk diarahkan ke Dapodik. Jadi dibenerin dulu data di Dapodiknya, baru ketika data yang sudah benar masuklah ke BKN dengan data yang benar itu. Jadi sekali lagi nih teman-teman, BKN itu menarik data yang sudah ada di Dapodik ya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Dan verifikasi administrasi juga diserahkan ke instansi yang buka lowongan ya Kak ya? Ya, verifikasinya nanti akan diverifikasi oleh instansi. Karena tuh banyak tuh kayak masuk di lapor atau BKN tolong dong saya diluluskan, saya salah tulis nama saya, harusnya Muhammad double M tapi M-nya hanya satu, tolong diluluskan ya hanya karena itu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang masuk di lapor. Sebenarnya banyak kok yang salah nama ya, bukan hanya satu huruf, bahkan ada yang kita minta nama sesuai ijazah tanpa gelar, yang ditulis malah nama gelarnya. Tapi itu kita anjurkan kepada verifikator supaya tidak menjadi alasan tidak valid. Nama atau tempat lahir, itu banyak juga yang salah tempat lahir malah isinya nama yang bersangkutan gitu. Jadi mungkin pendaftarnya ini buru-buru, takut internetnya mati atau gimana, jadi buru-buru gelap ya. Ya itu kita biarkan saja kalau data seperti itu ya, jangan sampai menjadi tidak valid KTP-nya misalnya. Tapi nanti kan kalau misalnya lulus ada pengisian DRH, di situ bisa dibenerin namanya. Semoga sih di situ nggak salah lagi.